Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kita akan mendengarkan sapaan pastoral di pagi ini. Kiranya jemaat semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita memulainya dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang terus mengikuti kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi ini Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami akan mengawali Tuhan hari kami ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh semakin diperlengkapi menjadi orang-orang kudus yang senantiasa boleh memancarkan kasih Kristus. Perlengkapi setiap jemaat Tuhan supaya hati kami boleh tertuju kepada Tuhan, sikap perbuatan kami juga memancarkan Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu pagi ini ke dalam tangan-Mu untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini saya akan memberikan tema hidup adalah pilihan. Nah, jemaat yang terkasih, hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang diawali dari suatu pilihan. Sejak bangun tidur atau sampai malam hari, itu semua ada berbagai pilihan yang harus kita putuskan. Apakah kita sebelum bangkit dari tempat tidur mau berdoa atau tidak berdoa, itu juga adalah pilihan. Bahkan kita mau makan siang dengan siapa, di mana, itu juga adalah pilihan. Nah, sampai mau tidur, seperti saya katakan tadi, kita mau berdoa sendiri, mau berdoa duduk, mau berdoa sambil tidur, mau berdoa dengan siapa, itu juga adalah pilihan. Nah, berbagai macam keadaan diperhadapkan kepada setiap kita itu setiap harinya yang membutuhkan keputusan untuk memilih. Nah, hari ini kita diingatkan tentang berbagai keputusan untuk memilih di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dari Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 bagian terakhirnya yang berkata demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saat itu Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Yosua saat itu telah menetapkan pilihannya sebagai seorang kepala keluarga, juga sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Dia memutuskan bahwasanya dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah bangsa Israel yang telah melepaskan mereka, menuntun mereka untuk masuk ke negeri perjanjian dan lepas dari perbudakan Mesir. Nah, di sini Yosua menegaskan bahwa dia dan seisi rumahnya tidak akan menyembah Allah dari bangsa-bangsa sekitar. Dia menyatakan Allah bangsa-bangsa sekitar itu adalah buatan manusia yang tidak bisa membawa mereka kepada hidup yang kekal, yang tidak bisa membawa mereka kepada pelepasan dari perbudakan di Mesir. Nah, jemaat yang terkasih, di tengah wabah COVID-19 ini, kita juga diperhadapkan kepada berbagai macam pilihan. Selama wabah ini datang menghampiri kehidupan kita, mungkin beberapa kita tentu akan merasa stres, khawatir, takut, dan kita membutuhkan penghiburan. Nah, kita merasa membutuhkan orang lain, tetapi keadaan memaksa kita untuk tidak boleh bertemu dengan banyak orang. Sungguh, ini merupakan satu tekanan tersendiri bagi kita manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Nah, jemaat yang terkasih, di dalam tekanan selama wabah COVID-19 ini, tawaran dunia dengan berbagai macam kenyamanan itu hendak memanjakan hidup kita, membuat kita terlena dan terhibur dengan kenyamanan sesaat. Kadang kita lebih memilih untuk menikmati kenyamanan dunia yang membuat kita merasa dihiburkan. Tapi kita malah memilih untuk menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang sudah Tuhan sediakan. Nah, apakah saat ini sebagai jemaat kita memilih untuk memanjakan diri kita dengan penghiburan yang ditawarkan oleh dunia, atau kita mau memilih untuk
berelasi lebih intim dengan Tuhan kita. Seperti Yosua yang memilih untuk menyembah Allah bangsa Israel dan menolak untuk menyembah Allah bangsa sekitar mereka, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa dari orang Israel. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sekali lagi hidup itu adalah pilihan. Pilihan yang kita ambil dalam kehidupan kita saat ini, itulah yang akan menentukan kemana kita nanti sesudah hidup kita berakhir. Dan terbukti ketika bangsa Israel memilih untuk menyembah Allah bangsa lain, murka Allah nyata atas mereka. Untuk itu, marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16 yang berkata demikian, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Berhikmatlah kita menghabiskan setiap detik yang disediakan Tuhan." Karena ketika kita menghabiskan waktu kita untuk apa, itu adalah pilihan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai karena kita memilih yang salah, akhirnya murka Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami diingatkan untuk kami boleh menentukan pilihan-pilihan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari mendatang. Kami ingin seperti Yosua ya Tuhan, sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang pemimpin bangsa, boleh menyatakan imannya bahwasanya dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami diingatkan di tengah wabah COVID-19 ini, kami juga diperhadapkan kepada pilihan, apakah kami mau mencari kenikmatan, kenyamanan, penghiburan yang ditawarkan oleh dunia, atau kami memilih untuk datang mencari Tuhan, berelasi dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang sudah disediakan. Biarlah ya Tuhan, pilihan-pilihan ini boleh kami ambil dengan hikmat bijaksana yang dari Engkau, seperti firman Tuhan tadi yang berkata, pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat Tuhan boleh memiliki hati yang berhikmat Tuhan untuk memilih setiap tindakan mereka. Apakah mereka nantinya akan memiliki relasi yang intim dengan Tuhan atau mengikuti tawaran-tawaran dunia yang sifatnya sesaat saja, sementara saja. Untuk itu Tuhan, bangkitkan kerinduan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon untuk mereka boleh terus mendekat kepada Tuhan, menyatakan dengan tegas iman mereka bahwasanya mereka akan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah persekutuan-persekutuan melalui ibadah online itu boleh memberkati jemaat Tuhan semakin memiliki hati yang haus dan mencari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan hari ini sepanjang aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menentukan pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam damai, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.